โอเคปะเนี่ย ไม่โอเค เอามากิน เป็น120 บาทครับ ไม่เป็นไร Lika-liku menjadi ojek di jalanan memang penuh kejutan. Kadang dapat tips banyak dari pelanggan dermawan, kadang juga dapat orderan fiktif. Ya namanya hidup, kadang beruntung, kadang juga apes. Seperti kisah Kang Ojek di Thailand yang satu ini. Inilah dia, Bikeman. Mas-mas ganteng satu ini bernama Sakarin. Setiap hari dia bangun pagi layaknya pegawai dan siap berangkat ke kantor. Semua keluarganya mengira Saka ini adalah pegawai bank dengan gaji mentereng. By the way, Saka ini tinggal bersama ibu dan neneknya. Sang ibu yang selalu membanggakan keberhasilan anaknya seringkali memamerkan di depan orang lain. Tapi tetangganya yang bernama Om Prica gak mau kalah saing. นี่ลอยหน้าลอยตาก ลัวของหาย เอาเฮ้ยไอ้สัตว์นี่พ่อ ไอ้เนรคุณ Namun Saka tampak tidak peduli. Bergegas dia pamit dan berangkat kerja. Sesampainya di stasiun, dengan mengendap-endap dia masuk ke kamar mandi dan si Saka ini lalu ganti kostum kerja pakai jaket oranye andalannya. Jadi pekerjaan sebenarnya adalah tukang ojek. แล้วผมเป็นแค่วินมอไซค์ครับ Di pangkalan ojek, Saka punya banyak teman baik dan mereka kerap bercanda hal-hal receh. Tiba-tiba datanglah mbak-mbak pegawai bank yang cantik bernama Jai. Dan dia pun langsung order minta diantar kerja. Saka yang melihat si cantik ini langsung grogi karena ternyata Jai ini adalah gadis idaman di sekolahnya dulu. Karena malu dengan pekerjaannya yang sekarang, Saka pun berusaha menutupi wajahnya dari Jai. Namun sepanjang perjalanan, Jai mulai curiga dan menarik buffnya. Sakarin ใช่ปะโอ้โห Sakarin จริงๆด้วย จำเราได้เปล่าจ๋าย Dengan canggung, mereka pun saling tegur sapa. Untunglah Jai gak memandang rendah profesi Saka. Mereka pun masih akrab dan ngobrol biasa. Setelah sampai di depan gedung bank, Saka terlihat minder karena bank itu adalah pekerjaan impiannya. Saat Jai turun, dia sudah disambut ayang gemoynya yang kebetulan juga atasan Jai. Namanya adalah Piccolo. Di sini Piccolo kesal karena Jai terlambat datang. Dan hal itu bikin Saka minder dengan sikap Piccolo yang terkesan sombong dan lebay. เผื่อโทรหากันเนาะ Sekarang kita pindah ke pangkalan ojek. Teman-teman Saka yang tahu jika dia menyembunyikan pekerjaan aslinya juga ikut menjaga rahasia itu agar keluarga Saka tidak syok. Namun apesnya, saat Saka hendak pulang ke rumah, tidak sengaja dia bertemu Om Prica di gerbong kereta. Karena takut pekerjaannya terbongkar, dia pun lari dan sembunyi di dalam toilet meski ada bocil FF yang sedang boker. ไม่ต้องร้องทำเลย Saat dia sudah merasa lega persembunyiannya tak ketahuan, tiba-tiba kunci motornya jatuh dan yang mengambil adalah Om Prica. Untunglah di waktu yang sama kereta berhenti dan Saka langsung kabur. Hari berganti. Pagi itu Saka dibuat kesemsem lagi ketika Jai datang ke pangkalan ojeknya. Namun di saat yang sama ada mas-mas berbadan besar datang dan order ojek juga. Alhasil Sakalah yang menerima orderan itu. Meski agak ngepot-ngepot, tapi motor Saka sangat tangguh menahan beban di atasnya. Kemacetan pun bisa dilewati dengan santai. Namun yang gak diduga adalah ketika dia harus berhenti di lampu merah, ternyata ibunya juga berhenti di sebelahnya. Sang ibu akan mengantarkan boneka ke Paman Prica yang sedang opening toko. Sang ibu yang gak bisa baca map bisa kebetulan banget tanya ke Saka.
Dia pun menjawab singkat sambil menyembunyikan wajahnya. Meski Saka sudah menjawab dengan cepat, ibunya merasa suara Kang Ojek itu kok familiar ya. Disitulah Saka yang panik langsung menerobos lampu merah demi ibunya tidak curiga. Di tengah perjalanan dia terpaksa melintas trotoar dan lagi-lagi ada paman Prica yang sedang ngobrol dengan biksu. Setelah seharian bekerja, Saka pulang ke rumah dan melihat ibunya sedang bangga banget dengan dirinya. Dia berdiri di depan foto ayahnya yang juga mantan pekerja bank, sambil bercerita tentang betapa hebat anaknya sekarang. Namun ketika ibu Saka lagi asyik membanggakan anaknya, tiba-tiba paman Preca datang lagi. Ibu Saka pun mulai berbicara dengan paman Preca tentang seorang Gojek yang suara dan perawakannya sangat mirip dengan Saka. Begitu dengar itu, Saka pun langsung merasa cemas dan kabur dari situ. มึงเป็นไรเนี่ยเหงื่อแตกพรากเนี่ย เป็นคนเหงื่อออกง่ายเฉยๆครับ Hari pun berganti dan ketangguhan Saka kembali diuji. Kali ini ada orang yang mempercayakan cek kepadanya untuk dicairkan. Dengan batas waktu bank akan tutup tinggal 10 menit lagi. Tanpa banyak pikir, Saka langsung meluncur dengan sepeda motornya menuju bank. Dalam perjalanan, dia sempat gak sengaja cipratin anak paman Preca yang lagi mengikat barang dagangan. Tapi nasib buruk menimpa Saka, karena saat dia sampai di bank, ternyata banknya sudah tutup. Dan parahnya lagi, security tidak mau diajak kompromi. Gak mau reputasi sebagai tukang ojek terbaiknya tercoreng, Saka pun nekat menerobos masuk ke dalam bank. Di dalam, dia berharap bisa mendapatkan pelayanan cepat dari Piccolo yang kebetulan juga ada di sana. Tapi bukannya dapat bantuan, Piccolo malah bersikap sombong dan gak ramah dengannya. Hal ini tentu makin bikin Saka stres. Selang beberapa saat, anak Om Prica yang tidak terima kena genangan air langsung mengejarnya. Saat hendak memukul, malah salah sasaran dan berujung keduanya dikejar polisi. Saka pun tertangkap dan harus membayar denda. Namun apesnya, dompet Saka menghilang. Polisi kembali meminta Saka untuk menghubungi ibunya, tetapi telepon ke ibunya sedang sibuk. ฮัลโหล อ้าว เชอรี่เองเหรอ สายไม่ว่าง Dalam kebingungannya, Saka jadi teringat kepada Jai yang menjadi satu-satunya harapan untuk menyelesaikan masalah ini. Untungnya Jai dengan baik meminjamkan uang. Sesampainya di rumah, dia tidak mau terlihat babak belur di depan ibunya dan pura-pura habis kepleset. Tapi sayangnya hanya nenek yang ada di rumah itu. Tanpa sengaja, justru ibunya lah yang terpeleset dan tertimpa mesin cuci. Ketika malam tiba, Saka berterima kasih kepada Jai yang sudah membantunya dan mereka pun chattingan hingga tengah malam. Namun saat sedang asik mengobrol, ibunya muncul dan ingin mengundang teman-teman Jai makan siang di rumahnya besok hari Minggu. Tak ingin identitasnya sebagai tukang ojek ketahuan, di hari Minggu itu Saka menyamar kembali menjadi pegawai bank dan berusaha menutupi jejaknya agar ibu tidak curiga. Untunglah dua sahabat ojeknya datang membantu dan berpakaian necis. Satu ngaku di bagian kredit, satu lagi ngaku di bagian tukar mata uang asing. Namun lagi-lagi perkataan keduanya yang gak nyambung bikin Om Prica curiga. ดอนหรือปอน จะเทขายออกรูปีอะครับ Saat semua orang pergi, diam-diam dua temannya ini memasukkan obat stamina ke minuman Om Prica dan ngajaknya minum bersama. Tapi karena Om Prica ini curigaan, dia minta temannya minum duluan. ดื่มก่อน เชิญครับพี่ Setelah dirasa aman, barulah dia bersedia untuk meminumnya. Efeknya pun langsung terasa. Tak lama setelah itu, Paman Prica mulai merasa aneh, seolah ingin bergerak tanpa henti dari yang bersih-bersih hingga nyemplung ke sungai. Kejadian itu pun membuat suasana semakin kacau, dan Saka pun mulai merasa semakin terjebak dalam situasi yang tidak terkendali.
Hari berganti, Saka yang masih dengan seragam palsunya tidak sengaja malah berpapasan dengan Jay. Dia pun segera kabur agar kebohongannya tidak ketahuan. Jay sebenarnya curiga dengan sosok pria di depannya, tapi dia tidak berhasil mengejar. Ngai, มาทำอะไรแถวเนี้ย Alhasil karena aksi kejar-kejaran itu, Jay jadi telat masuk kerja dan diomelin pacarnya sendiri. Dengan tega, pacar Jay langsung menyuruhnya pergi. Sore itu saat keluar dari kantor sambil menangis, sudah ada Saka yang menunggunya. Melihat kegalauan gadis pujaannya ini, dia pun ngajak jalan-jalan. Sepanjang perjalanan, obrolan mereka sangat nyambung, seolah-olah mereka adalah pasangan yang sedang jatuh cinta. Keduanya juga sempat mampir makan grill. Namun saat akan membayar, Saka yang tadinya kepedean akan mentraktir malah kekurangan uang. Alhasil jadilah bayar sendiri-sendiri. Meski begitu, Jay tetap happy bahkan mau menemaninya ngantar orderan ke pasar malam. Sesampainya di sana, mereka sekalian menikmati indahnya pasar malam dan mencoba permainan menembak. Namun lagi-lagi ternyata wahana itu dikelola oleh Paman Prica. Awalnya Saka menolak, namun akhirnya dia setuju asalkan pakai helm dan buff. Saat hendak menembak, konsentrasinya terganggu karena Om Prica menelpon ibunya. จะมาเที่ยวไหมล่ะ โอ้ยเหี้ยสุรีโอ้ยสัตว์ยังอยู่หรือเปล่า โอ้ยชัดไอ้สัตว์ไป Om Prica yang jengkel langsung mengejarnya dan keduanya pun kabur. Setelah cukup lama berlari, mereka berhenti di sebuah gang sempit yang membuat keduanya salting. Malamnya, Saka dan Jay kembali berbincang melalui chat. Di sini, Jay mengajaknya pergi besok pagi. Saka pun langsung mengiyakan karena mengira mereka pasti akan kencan. Namun, bukan itu ternyata. Jay mengajak Saka menggerebek pacarnya yang selingkuh di sebuah hotel. และพวกเรามาทำไมอ่ะ Dan selingkuhannya itu adalah anak magang di kantor mereka. Sesampainya di lokasi, Jay berhasil menendang pintu dan meluapkan seluruh kekesalannya. Sebagai hukuman, Jay menarik anak magang itu keluar kamar dan jadi tontonan orang lain. Sedangkan Jay menghukum pacarnya dengan menempelkan alat setrum. Setelah kejadian itu, meskipun patah hati, tapi Jay juga lega bisa putus dengan cowok toksik seperti Piccolo. Tak lupa, itu semua juga berkat bantuan dari Saka yang menemaninya. Hari berganti, Ibu Saka memberitahu bahwa teman ayahnya yang bernama Paman Witaya akan menjadi ketua di bank dan dia diundang untuk menyanyi di acara itu. Dengan ditemani dua kawan ojeknya, Saka hadir di acara itu. Namun, masalah tidak terduga pun muncul. Di mana saat Saka bertemu dengan Paman Witaya, ternyata dia mengetahui identitas Saka yang sebenarnya melalui sebuah foto. ออกไปคุยข้างนอกไหมเดี๋ยวขอโทษเอางี้ Teman Saka pun mencoba mengalihkan perhatian Paman Witaya dengan ngajakin untuk minum. Namun sayangnya Paman Witaya ternyata jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Bahkan satu temannya sampai lelah. Selanjutnya, Paman Witaya membawa Saka keluar dan memperkenalkannya pada Piccolo yang ternyata masih keponakannya. Ibunya juga muncul dan mulai curiga. Dalam keadaan genting, tiba-tiba Jay muncul dan mengajaknya bicara empat mata. สวัสดีค่ะผอ สวัสดี เอกสารคุณปานีอยู่ไหนอะ ขอโทษก่อนนะคะ Di sini, Jay yang melihat Saka pakai seragam pegawai bank menuntutnya memberi penjelasan. Disinilah Saka akhirnya jujur jika dia terpaksa berbohong karena takut ibu dan neneknya malu melihat dirinya yang hanya seorang tukang ojek. Dia mengungkapkan bahwa dia telah lulus setahun yang lalu dan sudah melamar pekerjaan di bank sebanyak 20 kali. Namun semuanya ditolak. Saat itu dia merasa tidak mampu membahagiakan ibunya. Dalam keputusasaannya, Saka menyatakan bahwa Jay tidak akan pernah mengerti perasaannya. Sayangnya semua percakapan itu diam-diam didengar oleh Piccolo. Dia berniat memberitahukan semuanya kepada keluarga terdekat Saka.
Namun saat Piccolo akan turun, tidak sengaja dia tabrakan dengan dua teman Saka. Dia pun jatuh berguling-guling hingga cedera kepala. เราขอโทษนะ เรารู้ตัวว่าเราผิดอะ Kejadian itu membuat Saka merasa bersalah. Dia menyesali kata-kata yang dia ucapkan kepada Jay sebelumnya. Tak lama setelah itu, Saka bertemu lagi dengan Jay yang ternyata sudah tidak marah lagi. Di sini Jay malah menawarkan solusi untuk Saka. Jika dia masih ingin menjadi pegawai bank, Jay menyarankan agar dia mencoba daftar lagi. Karena merasa didukung inilah dia pun beneran mendaftar. Namun meski sudah berusaha, nasib tetap berkata lain. Saka masih saja gagal lolos seleksi dari pekerjaan itu. Kekecewaan dan frustasi melanda di hati Saka. Saat dia merasa terpuruk dengan kegagalannya, tiba-tiba Jay menelpon. Katanya Piccolo yang sudah sembuh setelah jatuh dari tangga siap-siap ingin membongkar kebohongannya. Saka yang tidak ingin hal itu terjadi langsung tancap gas sambil menelpon ibunya. Namun ketika Piccolo sudah sampai di rumahnya, kecelakaan yang terjadi semalam rupanya mempengaruhi lidah Piccolo. Di sini dia melantur gak jelas, mungkin karena efek samping dari insiden sebelumnya. ใครนะ ใครเป็น18 มงกุฎ Namun Piccolo tidak hilang akal. Dia malah menuliskan semua kebenaran di dalam kertas. Selang beberapa saat, Saka pun datang. Sayangnya, dia sudah terlambat. Neneknya pingsan dan segera dibawa ke rumah sakit. Selama masa perawatan sang nenek, Saka yang merasa bersalah akhirnya mengaku dan meminta maaf kepada ibunya. Ternyata ibunya sudah mengetahui segala hal tentang profesi yang sebenarnya. Namun sang ibu tidak mempermasalahkannya karena dia tahu bahwa Saka tidak melakukan hal yang buruk. Dia menghargai usaha Saka yang rela bekerja keras demi menghidupi keluarga. Dan apapun pekerjaan anaknya, selagi itu halal, dia tetap bangga. Namun kejutan tidak berhenti di situ. Saka baru menyadari bahwa biaya rumah sakit sangat tinggi dan dia merasa kesulitan untuk menanggungnya. Untunglah ada Jay yang dengan sigap menawarkan bantuan. Meski awalnya Saka menolak karena nominalnya yang besar, Jay bersama teman-temannya akhirnya datang dan membantu meringankan beban Saka. If you, I and my friend เฮ้ยนะมีเมื่อไหร่ค่อยมาใช้คืนพวกกูอย่างคม Saat perjalanan pulang, Saka mendapat kabar bahwa di kantor bank idamanya sedang kekurangan pegawai. Mereka lalu memutuskan untuk merekrut Saka dan dengan itu Saka akhirnya bisa mulai bekerja sebagai pegawai bank beneran. Hari yang dinantikan pun tiba. Ternyata Piccolo dipecat karena skandalnya dengan si anak magang. Dan di sisi lain, posisi yang ditinggalkan Jay pun kosong karena Jay telah mengundurkan diri. Dalam pergeseran itu, Saka akhirnya mengisi posisi yang ditinggalkan Jay. Saka tentu bingung, kenapa di saat dia diterima, justru Jay malah resign. Ternyata di balik itu, Jay telah keterima sebagai pilot dan berhasil mewujudkan cita-citanya. Saka pun dibuat terharu melihat perjuangan semua orang yang mendukung perjalanan hidupnya. Ya, begitulah ending cerita dari mas-mas Gojek satu ini. Hidup itu meskipun sudah kita rencanakan sedemikian rupa, kalau Tuhan belum mengizinkan, ya kita sabar aja dan terus berusaha. Gak boleh jadi loyo dan justru harus mensyukuri apapun ladang yang sudah ada di depan mata. Semoga apa yang lagi kamu perjuangkan sekarang bisa segera terwujud. Sampai jumpa di film selanjutnya.